Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi wabarakatuh. jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil mini proyek kami yang berjudul Sistem Pintu Otomatis Kandang Ayam berbasis YOLO V8 untuk memudahkan pengelolaan dan keamanan. Next, untuk tim kami yang pertama ada Muhammad Habib Mansur. Dia sebagai full stack developer plus AI engineer. Kemudian ada Singgi Dama Rio sebagai IoT Engineer. Setelah itu ada Rehan Ramadan sebagai Sistem Analis dan Dokumentasi, serta ada saya sendiri Novita Amelia Savitri sebagai Sistem Analis dan Dokumentasi. Next, untuk latar belakangnya, pengelolaan kandang ayam di peternak kecil masih banyak yang manual, jadi kurang efisien dan rawan kesalahan. Dari hasil wawancara juga, peternak juga kesulitan memantau kondisi kandang secara langsung kalau tidak sedang di tempat. Karena itu dibutuhkan solusi IoT yang bisa otomatis dan bisa dipantau dari jarak jauh supaya lebih efisien, aman, dan praktis. Untuk tujuan proyeknya, secara umum, proyek ini mengembangkan sistem kandang ayam berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi, Hmm. keamanan, dan kemudahan dalam proses monitoring serta pengelolaan kandang. Untuk tujuan proyek secara khususnya, yang pertama bisa membuat mekanisme pintu otomatis yang terbuka saat ayam terdeteksi. Kemudian ada yang kedua, bisa mengembangkan sistem monitoring untuk mengetahui jumlah ayam dalam kandang secara real time. Kemudian yang ketiga, bisa menyediakan fitur kontrol jarak jauh untuk mengatur pintu kandang. Untuk deskripsi sistem IoT kita, sistem yang dirancang merupakan kandang ayam berbasis Internet of Things yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan kandang secara otomatis dan real-time. Sistem ini mampu mendeteksi keberadaan ayam untuk mengontrol pintu kandang, menghitung jumlah ayam yang masuk dan keluar, serta menyediakan fitur monitoring dan kontrol jarak jauh melalui website. Untuk komponen alatnya, yang pertama ada ultrasonic, ada ESP32, ada ESP32 cam, ada breadboard, DHT22, kabel jumper, servo SG90, dan lab. Untuk bahasa pemrogramannya, yang pertama ada PHP, ada C++, Python, ada Laravel. Untuk framework dan library-nya kita menggunakan Laravel, Tailwind, YOLO AI, sama Flash. Baik, untuk flow system secara real di sini ada SPCam untuk mengambil gambar, lalu gambar tersebut akan dikirimkan melalui API ke Laravel, kemudian akan masuk antrian sebelum dieksekusi oleh YOLO plus workernya. Lalu setelah dieksekusi akan disimpan lagi ke database, lalu setelah data disimpan database, maka microcontroller akan mengambil data tersebut yang kemudian akan untuk memberi perintah untuk menggerakkan komponen-komponen IoT lainnya. Baik untuk flow system untuk simulasi ini, di sini karena kami tidak memakai hardware, jadi kami makanya adalah simulator. Jadi di sini alurnya adalah simulator akan dijalankan lalu akan mengirimkan data ke database, lalu database tersebut akan lalu akan akan Laravel akan mengambil data dari database dan akan kemudian ditampilkan ke dalam dashboard. Dan dalam dashboard tersebut akan ada button eksekusi seperti hidupkan lampu atau buka pintu, menutup pintu. Karena kami di sini tidak memakai hardware, untuk memakai eksekusi tersebut, kami menggunakan komen atau antrian. Komen tersebut akan disimpan ke dalam database. Kan database tersebut akan menjadi pending terlebih dahulu sebelum dieksekusi oleh worker. Worker ini adalah fungsinya untuk mengeksekusi seperti seperti servo yang telah dijalankan atau lampu yang telah dihidupkan dan lain sebagainya. Lalu worker akan mengirimkan data kembali ke database dan Laravel akan mengambil data terbaru dari dari database tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan timeline dari proyek kami. Yang pertama, di bulan pertama kita akan melaksanakan analisis dan elucidasi kebutuhan yang dilaksanakan oleh Novita. Terus di tahapan kedua yaitu perancangan diagram dan arsitektur dilaksanakan dari bulan pertama hingga bulan kedua oleh Singgi Dama. Terus di pada tahapan ketiga yaitu training model AI dan coding web dilaksanakan selama dari bulan pertama hingga bulan ketiga oleh Habib. Dan perakitan hardware integrasi dari bulan kedua hingga bulan keempat dilaksanakan oleh Singgi. Dan testing pengambilan data pada bulan keempat dan kelima dilaksanakan oleh Habib. Dan terakhir, mengenai evaluasi dan finalisasi laporan dilakukan oleh Raihan di bulan kelima dan bulan keenam. Selanjutnya, oke baik. Berikut adalah rancangan anggaran biaya dari eh, perangkat kami dengan total sekitar 378.000. Mungkin bisa dilanjutkan untuk identifikasi risiko. Yang pertama, jika terjadi kesalahan deteksi, itu maksudnya mungkin sistem gagal mendeteksi ayam dengan akurat akibat adanya pencahayaan yang buruk. Terus kedua, ada delay system, itu proteksi deteksi dan pengiriman data dapat mengalami delay sehingga mengurangi efektivitas sistem. Jadi mungkin ada antrian atau gimana. Selanjutnya adalah gangguan koneksi internet. Eh, Dengan gangguan tersebut, itu sistem monitor dan kontrol jarak jauh akan sulit diakses jika internet tidak stabil, karena akan ada keterbatasan data. Terus yang keempat, sumber daya yang terbatas. Gangguan sumber daya listrik dapat menyebabkan sistem tidak berjalan dengan optimal. Oke, lanjut. Baik, untuk penutup pada presentasi hari ini, proyek ini mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan IoT untuk menciptakan ekosistem peternakan yang aman dengan fitur deteksi ayam otomatis dan pencatatan jumlah ayam berbasis web. Peternak mendapat solusi perlindungan 24/7 secara efisien. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian ayam akibat serangan hewan liar hingga 90% dan memudahkan manajemen aset peternak melalui digitalisasi data di masa depan. Sistem ini dapat dikembangkan dengan mendeteksi kesehatan ayam melalui analisis citra. Baik, mungkin selanjutnya akan dilaksanakan demonstrasi mengenai sistem kami yang dilakukan oleh Mas Habib. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Raihan. Di sini saya akan mendemokan bagaimana flow dari project yang kita telah buat. Untuk pertama, seperti yang dijelaskan tadi, kita punya simulator dan boiler, dan simulator ini akan mengirimkan beberapa data. Nah, di sini simulator akan mengirimkan data suhu, deteksi total masuk, dan total keluar di sini. Terus dari worker akan disimpan ke database di tabel sensor data. Di sini dari simulator tadi akan mengirimkan data-data ke database. Lalu pada web, nah di sini web akan mengambil data dari database tadi. Saya menyeting webnya setiap 3 detik akan mereload halaman web. Nah, jadi kita akan tahu populasi kadang satu, kadang dua, populasinya berapa, suhunya berapa. Dan di sini ada grafik, ada riwayat sensor yang telah ditampilkan. Seperti suhu, deteksi, waktu, ada waktunya, masuk keluar, dan lain-lain. Untuk simulasi cara kerja workernya sendiri, di sini tugas worker akan mengeksekusi perintah yang dikirimkan dari web. Nah, pada kasus ini kita punya fitur tutup dan buka pintu ataupun mematikan dan menyalakan lampu
dari web. Nah, kita akan coba membuka status pintu melalui web. Nah, maka di sini komen berhasil dikirim. Nah, dikirimnya kemana? Di tabel comments. Nah, maka di sini ada status pending, yang mana nanti di worker.py ini akan mengakses, mencari ke database yang statusnya pending. Nah, coba kita jalankan worker. Nah, nanti si worker akan mengeksekusi perintah yang dikirimkan oleh web tadi melalui komen. Kita akan refresh. Nah, dan di sini statusnya menjadi execute, artinya sudah dijalankan. Dan kita lihat, nah, di web akan berubah statusnya menjadi terbuka. Yang mana tadi sebelumnya, sebelum dieksekusi oleh worker, statusnya tertutup. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan halaman-halaman yang lain dari web yang kita akan buat. Untuk dashboard sendiri, kita ada rata-rata suhu ayam masuk hari ini, berapa yang keluar, terus sistem itu yang terbuka ada berapa. Di sini ada lengkap untuk statistiknya. Kita punya juga elemen hardware untuk beberapa komponen hardware, karena kita dalam satu kandang ada beberapa hardware, makanya kita monitoring setiap hardware. Ada sensor suhu, pintu ini, servo, terus lampu. Nah, di sini juga ada keterangannya, seperti sensor, statusnya, dan lain-lain. Untuk activity log. Nah, ketika kita membuka pintu atau menutup pintu ataupun sebagainya yang kita akses melalui web, maka di activity log akan menampilkan semua aktivitas atau riwayat yang telah kita eksekusi tadi. Seperti ini. Terus untuk yang terakhir, laporan data kita juga bisa ini mengekspor data statistik semisal statistik sensor atau statistik populasi ayam. Nah, ini kita juga bisa ekspor sebagai PDF ataupun sebagai Excel. Mungkin cukup untuk demonstrasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi mini proyek terkait sistem monitoring kandang ayam dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.